Oke, hari ini kita akan belajar bersama tentang anatomi panggul. Anatomi panggul ini tentu salah satu bagian tubuh manusia yang paling kita pelajari, terutama untuk mahasiswa kepidana. Baik, mari kita belajar bersama-sama. Panggul ini terdiri ada dua bagian. Yang satu bagian lunak panggul dan bagian keras panggul. Kalau bagian lunak panggul terdiri dari otot dan jaringan serta ligamen ya. Tapi kalau bagian keras panggul dibentuk oleh tulang-tulang. Nah, kita akan bahas yang bagian keras panggul, yaitu tulang-tulang ini. Fungsinya sendiri, panggul besar untuk menyangga isi abdomen atau isi perut. Kemudian panggul kecil untuk membentuk jalan lahir dan sebagai tempat alat kandungan atau genitalia. Bagian-bagian panggul menurut fungsinya ada dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor merupakan bagian pelvis yang terletak di atas linea terminalis, jadi di bagian ini ya. Nah, ini pelvis mayor. Sedangkan pelvis minor yaitu bagian pelvis yang terletak di bawah linea terminalis, jadi di sini ya, di bagian bawah sini. Ini namanya pelvis minor, disebut juga true pelvis. Ini penting sekali dalam persalinan. Nah, batas antara pelvis mayor dan minor adalah linea atau garis yang melalui tepi atas simfisis, ramus superior osis pubis ya, ramus superior osis pubis, kemudian linea terminalis, kemudian sayap sakrum, promontorium, mutar, jadi setinggi PAP seperti itu. Nah, tulang panggul ini dia terdiri dari dua tulang pangkal paha atau os coxae, kemudian satu tulang sakrum. Nah, dan yang satu lagi yang kecil ini tulang tungging atau os coccygeus. Nah, tulang pangkal paha itu atau os coxae dia ada dua buah, kanan dan kiri. Nah, tulang pangkal paha sendiri dia terdiri dari tiga tulang yang dia berhubungan dengan acetabulum. Nah, yang pertama adalah os ilium atau tulang usus, kemudian yang ini os isium atau tulang duduk, dan kemudian tulang kemaluan atau os pubis. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas tulang usus dulu atau os ilium. Nah, tulang usus atau os ilium ini merupakan tulang yang terbesar dari panggul yang membentuk bagian atas dan bagian belakang panggul. Bagian yang tebal atas yang ini disebut sebagai crista iliaca kanan dan crista iliaca kiri. Bagian depan yang menonjol ini, kanan dan kiri ini, tonjolan ini disebut spina iliaca. Yang depan disebut spina iliaca anterior atau sias, dan yang belakang ini disebut sebagai spina iliaca posterior superior. Ingat ya, anterior depan, superior atas, jadi depan atas. Nah, spina iliaca posterior, superior, belakang dan bagian atas, seperti itu. Oke, kemudian tonjolan tulang di bawah sias disebut yang ini ya. Ini kan yang atas tadi, yang ini yang bawah ya, disebut spina iliaca anterior inferior. Anterior depan, inferior bawah. Jadi spina iliaca anterior inferior. Tonjolan dari tulang iliaca yang berada di depan dan bawah. Nah, sama halnya yang bagian belakang terdapat spina iliaca posterior inferior. Jadi bagian belakang posterior inferior bawah, seperti itu. Oke. Nah, di antara tulang-tulang ini nanti spina iliaca anterior superior ini biasa kita sebut sias ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika nanti di kasus kebidanan kita akan mengukur distansia cristarum seperti itu atau distansia spinarum. Untuk yang siasnya nanti kita akan mempelajari diameter tersebut ya. Diingat-ingat bagian kanan dan kiri ini, yang depan spina iliaca anterior superior. Sekali lagi,
spina iliaca anterior superior. Kanan berarti dextra, kiri sinistra. Jadi spina iliaca anterior superior dextra, spina iliaca anterior superior sinistra. Nah, ada garis maya ya, semu gitu, garis yang membatasi antara panggul besar dan panggul bawah. Disebut dengan linea innominata atau linea terminalis. Bagian ini ya. Nah, seakan-akan ada garis semu. Jadi ini namanya linea terminalis atau linea innominata. Selanjutnya kita akan bahas tentang tulang duduk atau os ischium. Nah, tulang duduk ini ada pinggir yang berduri ya. Ini ya, sini. Ini namanya spina ischiadica. Nah, bagian yang tebal ini dia namanya tuber ischiadicum. Nah, untuk spina ischiadica ini nanti penting ya saat kita mempelajari persalinan dan berpengaruh terhadap proses persalinan. Selanjutnya yaitu tulang kemaluan atau os pubis. Ini ya, tulang kemaluan ini dia terletak di sebelah bawah dan depan dari tulang usus. Oke. Ini yang bagian berlubang ini dia dinamakan foramen obturatorium. Nah, yang bagian atas disebut ramus superior ossis pubis, merupakan tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus. Sedangkan yang bawah, ramus inferior ossis pubis, dia yang berhubungan dengan tulang duduk. Ya. Kemudian di sini terlihat seperti sudut ya. Ini namanya arcus pubis. Jadi arcus pubis ini yang normal seperti tampak pada tulang ini, dia lebih dari 90 derajat. Apabila sudutnya kurang dari 90 derajat, tentu akan mempengaruhi proses persalinan itu sendiri, karena biasanya kalau kurang 90 derajat dikatakan panggulnya sempit. Selanjutnya tulang kelangkang atau os sacrum. Bagian yang cekung ini ya, ini os sacrum. Nah, tulang kelangkang atau os sacrum ini ada satu buah. Dia bentuknya seperti segitiga nih. Nah, kalau dia mati kan dia seperti segitiga meruncing ke bawah gitu ya. Nah, di kanan kiri ini ya, ini tampak lubang-lubang gitu ya. Nah, ada lubang-lubang. Dia dinamakan foramen sacralia anterior bagian depan. Lubang ini dilalui urat-urat saraf yang akan membentuk plexus sacralis dan pembuluh darah kecil. Nah, di os sacrum ini ada bagian yang menonjol ini. Ini namanya promontorium. Nah, jarak antara promontorium ke depan ke belakang ini dia juga berpengaruh terhadap persalinan ya. Jadi ada ukurannya sendiri, depan ke belakang, atau dinamakan ukuran muka belakang dari pintu atas panggul. Nah, bagian bawahnya dia berhubungan dengan os coccygeus atau tulang tungging yang kecil ini. Jadi tadi os sacrum batasnya dia di sini saja. Kemudian ini os coccygeus atau tulang tungging. Yang terakhir adalah os coccygeus atau tulang tungging ini ya. Dia bentuknya segitiga, biasanya 3-5 ruas ya. Nah, tulangnya bersatu. Ini dia lentur ya, pada kondisi yang normal dia lentur. Jadi ketika nanti saat persalinan gitu ya, ini dia akan tertolak ke belakang ketika dilewati oleh kepala. Nah, sehingga dia akan menambah luas gitu ya. Jadi mempermudah kepala untuk turun gitu. Nah, ketika ini kaku tidak bisa ditolak gitu ya, berarti kemungkinan dia akan panggul sempit. Karena dalam kondisi yang normal ketika kepala bayi masuk melewatinya, dia akan melebar seperti ini. Nah, jadi saya ulangi ya. Tulang panggul ini os ilium, di atasnya ini ada yang lebih tebal, ini namanya crista iliaca. Di ujungnya ini yang menonjol dinamakan sias spina iliaca anterior
superior, kemudian yang menonjol di bawahnya ini spina iliaca anterior inferior ya. Nah, kemudian ini tulang kemaluan atau os pubis, ini tulang duduk ya. Kemudian yang agak menonjol ini, yang di bawah ini ya, ini namanya spina ischiadica. Ini dalam kondisi yang normal dia tidak terlalu menonjol. Kalau dia terlalu menonjol, misalnya jari saya ini agak menonjol segini ya, maka indikasi panggul sempit ya. Nah, harusnya ini tidak begitu menonjol seperti pada tulang ini. Kemudian ini foramen obturatorium, yang ini acetabulum, yang ini os sacrum, yang melengkung ini os sacrum ya. Ini os sacrum. Kemudian ini tulang duduk atau os coccygeus atau tulang tungging ya. Kemudian yang menonjol ini dia dinamakan promontorium. Seperti itu. Yang ini dia linea innominata kanan dan kiri yang membatasi pintu atas panggul dan pintu bawah panggul. Kita akan membahas tentang pintu atas panggul ya. Pintu atas panggul ini penting kita pelajari saat proses persalinan ya. Pintu atas panggul batasnya ini ya, tepi atas simpisis ya, kemudian linea innominata, ini promontorium, putar lagi ini. Jadi seakan-akan pintu atas panggul ini batasnya kayak gini. Nah, kalau dikatakan kepalanya sudah masuk PAP, berarti misalnya ini kepala dia sudah melewati batasan ini tadi. Nah, yang tidak kalah pentingnya untuk proses persalinan, kita akan mempelajari juga bidang Hot ya. Nah, bidang Hot itu untuk mengetahui seberapa jauh sih kepala bayi itu sudah turun ke panggul. Nah, untuk Hot 1 dia sejajar dengan PAP ya. Jadi di sini. Nah, seakan di sini tuh ada kayak bidang gitu ya. Kalau kepalanya masih sejajar pintu atas panggul ini berarti dia masih di Hot 1. Nah, kemudian kalau Hot 2 dia sudah kepalanya sudah masuk sejajar dengan Hot 1, tetapi kepalanya sudah di pinggir bawah simpisis. Jadi kalau masuk kira-kira sudah segini. Pintu bawah simpisis. Kalau tadi kan masih sini ya, batasnya Hot 1 pintu atas panggul di sini ya. Kalau Hot 2 dia sudah di sini sejajar dengan tepi bawah simpisis. Nah, jadi seakan-akan ada garis khayal ya, ada bidang khayal gitu. Ini Hot 1, kemudian Hot 2 dia akan sejajar dengan Hot 1, tapi dia setinggi tepi simpisis yang bawah, tepi bawah simpisis gitu ya. Kemudian di Hot 3 dia sejajar dengan Hot 1, tetapi sudah sampai tingginya di spina ischiadica ini. Jadi dia lebih turun lagi sudah di sini. Kemudian untuk Hot 4 dia sejajar Hot 1 tapi sudah setinggi atau sudah melalui os coccygeus ini. Jadi sudah siap untuk bersalin. Bidang Hot ini sangat penting ya untuk kita sebagai bidan nanti di tahapan atau di proses persalinan. Jadi sebaiknya harus benar-benar dihafalkan seperti itu. Nah, ukuran panggul ada dua, ada ukuran panggul dalam dan ukuran panggul luar. Oke, kita akan bahas satu-satu apa itu ukuran panggul dalam dan ukuran panggul luar. Nah, ukuran panggul dalam bisa kita lakukan dengan cara VT ya. Nah, ketika kita VT atau kita melakukan vaginal toucher atau pemeriksaan dalam gitu ya, tangan kita kan masuk melalui vagina. Nah, apabila jari kita ini dapat menyentuh promontorium di sini, harusnya kan dia tidak bisa menyentuh tuh. Tapi apabila kita menemukan saat VT kita bisa menyentuh promontorium ini, maka panggulnya bisa dikatakan panggul sempit. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita meraba linea innominata atau linea terminalis ya, dalam kondisi yang normal harusnya kita tidak bisa meraba semuanya ini. Sini, harusnya kita tidak bisa meraba.
Kalau kita bisa merabanya, pada saat VT kita bisa meraba seluruhnya, bagian belakang ini juga kita bisa meraba, maka dikatakan panggulnya sempit. Nah, yang selanjutnya spina ischiadica tadi sudah sempat saya singgung. Kalau spina ischiadicanya ini menonjol, maka dia tidak normal karena panggulnya sempit. Dalam kondisi normal, spina ischiadicanya ini dia tidak menonjol ya. Nah, bisa dilihat di pantung panggul ini ya, dia tidak menonjol, ini normal. Nah, yang selanjutnya, indikasi selanjutnya yaitu sakrum ya. Sakrumnya bisa dilihat, sakrum yang normal adalah cekung gitu. Normalnya cekung kayak gini. Nah, kalau kita menemukan saat VT sakrumnya tidak cekung, maka dikatakan panggulnya sempit. Selanjutnya, sudut arkus pubis ini. Kalau sudut arkus pubisnya ini dia kurang dari 90 derajat, maka dikatakan panggulnya sempit. Tuh ya, jadi untuk panggul dalam ini ada beberapa item tadi. Kalau kita bisa menyentuh promontorium saat VT, maka panggulnya sempit. Kalau kita bisa meraba seluruh linea innominata ini, dikatakan panggulnya sempit karena normalnya kita tidak bisa meraba semuanya, hanya bagian yang depan-depan saja. Kemudian spina ischiadica. Ketika normalnya spina ischiadica ini dia tidak menonjol, akan tetapi bila kita menemukan spina ischiadicanya menonjol, maka dikatakan panggulnya sempit. Kemudian sakrum tadi ya, sakrumnya. Kalau sakrumnya ini cekung gitu, berarti dia normal. Kalau sakrumnya tidak cekung, berarti dia dikasih panggul sempit. Kemudian arkus pubis. Nah, arkus pubis lebih dari 90 derajat normal, kurang dari 90 derajat panggul sempit. Selanjutnya yaitu ukuran panggul luar. Nah, ukuran panggul luar ini ada beberapa kriteria ya. Yang pertama, spina ini ya, sias kanan dan kiri, distansia spinarum, jarak antara kedua sias spina iliaca anterior superior dextra dan spina iliaca anterior superior sinistra gitu ya. Jarak di antara keduanya ini kalau untuk orang Indonesia dia minimal 23 cm ya. Kalau untuk orang-orang Eropa seperti itu 26 cm. Nah, kita mengukurnya pakai jangka panggul ini. Jadi kita letakkan seperti ini misalnya, kemudian jangka panggulnya kita buka, kemudian kita ukur jarak keduanya seperti ini. Kita gunakan jangka panggul. Selanjutnya, selain DS ya, distansia spinarum, kita juga belajar distansia cristarum, yaitu jarak terbesar antara kedua crista iliaca kanan dan crista iliaca kiri. Jadi jarak terjauh antara crista iliaca kanan dan crista iliaca sebelah kiri. Kita gunakan jangka panggul juga ya. Untuk orang-orang atau wanita Indonesia biasanya jarak distansia cristarum atau DC gitu ya disingkatnya sekitar 26 cm, dan untuk orang-orang Eropa sekitar 29 cm. Kemudian selanjutnya adalah distansia Bodelup atau conjugata externa, yaitu jarak antara tepi atas simpisis pubis dan processus spinosus lumbal kelima. Sini ya. Nah, sama kita masih memakainya dengan jangka panggul gitu ya. Sini sampai yang belakang ke lumbal kelima seperti itu. Nah, ada satu ukuran lagi yaitu lingkar panggul. Lingkar panggul yaitu jarak antara tepi atas simpisis, kemudian ke samping kanan dan kiri di antara sias dan trochanter, kemudian muter lagi ke lumbal kelima, muter lagi gitu ya. Jadi kita pakainya bukan pakai jangka panggul lagi, tetapi menggunakan medline seperti itu. Nah, untuk lingkar panggul ini untuk wanita Indonesia biasanya sekitar di 80 cm. Kalau untuk orang Eropa minimalnya 90 cm. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis panggul. Nah,
Yang pertama yaitu panggul ginekoid. Jadi di panggul ginekoid seperti ini ya, dia PAP-nya hampir bulat. Jadi jarak antara anterior posterior, jarak depan belakangnya hampir sama dengan diameter transversanya. Ini biasanya banyak dimiliki oleh wanita ya, sekitar 45%. Selanjutnya yaitu android. Nah, pada tipe android ini bentuk PAP-nya hampir kayak segitiga ya, meskipun jarak anterior posteriornya itu hampir sama dengan diameter transversanya. Nah, bagian belakang agak pendek gepeng gitu ya, dan bagian depannya menyempit itu biasanya pada laki-laki. Kalau pada wanita biasanya sekitar 15%. Selanjutnya yaitu tipe anthropoid. Tipe anthropoid ini bentuk PAP-nya dia agak lonjong seperti telur ya, dimana jarak anterior superiornya dia lebih besar daripada diameter transversanya. Pada wanita angka kejadiannya sekitar 35%. Itu untuk tipe anthropoid. Selanjutnya yaitu jenis platypeloid, yaitu dia mirip ginekoid gini ya, tapi dia agak menyempit arah anterior posterior, sehingga jarak anterior posteriornya dia lebih kecil dari diameter transversanya. Nah, kejadiannya pada wanita berkisar 5%. Baik, demikian tadi tentang anatomi panggul, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.